Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat muslimah? Apakah sahabat muslimah ingin berubah? Ingin berubah seperti apa? Perubahan yang bagaimana? Kalau ditanya seperti itu, pastinya macam-macam ya jawabannya. Si A berpikir, saya ingin berubah menjadi orang kaya raya. Kalau ingin sesuatu, tinggal beli. Semua kebutuhan bisa terpenuhi. Pasti hidup akan jauh lebih bahagia. Si B ingin berubah menjadi orang yang lebih pintar. Kalau menjadi orang yang pintar, maka akan dihormati banyak orang. Dengan kepintaran juga akan menghasilkan banyak materi. Nah, ujung-ujungnya materi kan? Nah, apakah salah punya keinginan seperti itu? Tentu tidak, karena kita sebagai manusia di muka bumi ini boleh loh menikmati hidup. Nah, menikmati hidup yang seperti apa sih? Dan kenikmatan itu berujung pada apa? Apakah setelah kenikmatan yang kita rasakan di dunia, kemudian saatnya meninggal, ya meninggal terus sudah? Tentu tidak ya. Karena kita sebagai muslimah yang mempunyai iman, kita tahu bahwa sesudah kematian nanti ada kehidupan yang sesungguhnya, di mana kita dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nah, kalau sudah kita sadari seperti itu, lantas apa-apa yang ingin kita usahakan harus bagaimana supaya membawa kebahagiaan di dunia juga di akhirat kelak. Maka perubahan demi perubahan yang kita inginkan haruslah yang bisa menguntungkan di akhirat kelak. Nah, di kampung akhirat siapa yang punya? Tentu saja Allah. Maka perubahan yang kita inginkan sudah seharusnya adalah perubahan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, sahabat muslimah? Bagaimana kita bisa berubah yang arahnya pada hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala? Inilah poin penting yang perlu digarisbawahi. Faktanya, manusia melakukan segala sesuatu adalah sesuai dengan pemahaman yang ia miliki. Bisa saja kita merubah seseorang dengan paksaan, dengan kekerasan, tapi hal itu tidak akan merubahnya dengan sukarela. Boleh jadi suatu saat akan kembali pada kebiasaan lama. Contoh nih, kita melakukan sholat 5 waktu tanpa bolong, merasa berdosa jika meninggalkannya. Hal itu kita lakukan karena kita faham bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Jika kita dulu belum menutup aurat sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dulu kita belum paham bahwa menutup aurat sempurna yang hanya boleh memperlihatkan telapak tangan dan wajah adalah kewajiban, dan itu disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Itu adalah beberapa contoh bahwa perubahan sangat dipengaruhi oleh pemahaman. Jadi, kalau kita ingin merubah diri jadi lebih baik menurut standar Allah tentunya, maka kita harus mencari ilmu agama, pemahaman-pemahaman tentang syariat Islam terus dan terus, supaya perubahan kita tidak stagnan atau berhenti di situ saja. Karena ilmu agama yang perlu kita pahami sangat-sangatlah banyak, dan semua itu kita lakukan supaya Allah ridha tentunya. Maka kita harus meluangkan waktu untuk ikut kajian, menimba ilmu syar'i. Sering ya kita membaca di media sosial, pada tanggal ini, hari ini, jam segini akan diadakan kajian online muslimah misalnya. Tapi saat itu kita baca dan kita lewati begitu saja. Padahal dalam hati kecil sering terlintas, kita ingin berubah menjadi lebih baik, yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah problem kita. Kita sering berpikir tidak ada waktu habis untuk melakukan ritual kehidupan sehari-hari, yang nyuci, setrika, masak, bersih-bersih, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, jadi siapa nih yang bisa merubah diri kita? Tentunya sudah tahu jawabannya ya, yaitu kita sendirilah yang bisa merubah. Sahabat muslimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak punya pemahaman bahwa menuntut ilmu itu wajib, maka ketahuilah bahwa kita tidak akan punya waktu untuk itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Di sini yang dimaksud tentunya ilmu syar'i ya. Di dalam hadis lain disebutkan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nasihat-nasihat ini juga untuk diri saya sendiri ya, yang notabene hanya manusia biasa, kadang tipis iman, kadang tebal. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita berkumpul di majelis online ini. Mudah-mudahan Allah ridho pada apa-apa yang kita usahakan untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga majelis online ini bisa menjadi awal majelis offline kita yang istiqomah. Paling tidak seminggu sekali kita mempunyai waktu untuk menuntut ilmu, mencari jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa tatap muka langsung, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menjalin silaturahim, tentunya setelah pandemik ini berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan segera mengangkat Covid dari muka bumi ini. Amin. Demikianlah kajian kita kali ini. Insya Allah kita akan sambung jika Allah menghendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.